Baik, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rafael Calvin Manggaribet dengan NIM 2422164. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang transformasi manajemen operasional modern, yaitu dengan integrasi kualitas, digitalisasi, lean manufacturing, dan manajemen risiko untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Presentasi ini bertujuan untuk memahami konsep dasar manajemen operasional, memahami tentang TQM, digitalisasi, ERP, Lean, dan Six Sigma, dan risiko operasional. Juga ada menjelaskan hubungan 3M digitalisasi, ERP, Lean, dan Six Sigma, dan risiko operasional. Lalu ada menerapkan 3M digitalisasi, ERP, dan eh, Lean, dan Six Sigma. Melalui tujuan tersebut diharapkan kita nggak hanya mampu memahami konsepnya doang, tapi kita juga mampu melihat bagaimana teori manajemen operasional itu bisa diterapkan dengan praktik. Untuk itu, mari kita mulai dengan melihat gambar hubungan antara materi. Kita masuk ke hubungan antara materi. Pertama ada Total Quality Management atau TQM, fokus utamanya sebagai budaya kualitas, fokus pada pelanggan, continuous improvement, dan keterlibatan seluruh karyawan. Bisa dibilang ini sebagai fondasi dalam membangun kualitas operasional suatu perusahaan. Dan jika fondasinya sudah terbangun dengan baik atau kualitasnya sudah baik, maka kita bisa menerapkan yang namanya digitalisasi manajemen operasional. Fokus utamanya yaitu artificial intelligence atau AI, Internet of Things atau IoT, cloud computing, dan big data analytics. Teknologi yang mendukung efisiensi dan pengambilan keputusan. Next, bisa disempurnakan dengan adanya sistem ERP, Lean Manufacturing, dan Six Sigma. Fokus utamanya integrasi sistem, eliminasi waste, dan pengendalian kualitas. Ini bertujuan untuk mengoptimalkan proses bisnis agar lebih efektif, efisien, dan berkualitas. Lalu next kita manajemen risiko, yaitu fokus utamanya identifikasi risiko, analisis mitigasi risiko, business continuity, dan menjamin operasional perusahaan dalam menghadapi berbagai risiko. Baik, langsung masuk saja ke materi yang pertama, yaitu Total Quality Management atau TQM. TQM sendiri adalah strategi manajemen yang berkomitmen untuk sebagai prioritas utama melalui perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement pada seluruh proses produk dan organisasi. Tujuan KKM adalah satu, mencapai kepuasan pelanggan yang maksimal secara konsisten. Kedua, menghilangkan pemborosan atau waste dan efisiensi dalam proses kerja. Ketiga, mencegah terjadinya kesalahan atau cacat produk sejak awal, bukan baru mendeteksi di akhir. Empat, meningkatkan keterlibatan dalam moral seluruh karyawan dalam organisasi. Contoh sederhananya di industri kuliner atau restoran, mulai dari aspek fokus pelanggan, seperti restoran menyediakan survei digital lewat QR code di meja untuk mendengar masukan konsumen secara langsung. Kedua, dari segi keterlibatan karyawan, seperti chef, pelayan, hingga kasir berhak memberikan ide untuk mempercepat waktu penyajian makanan. Tiga, dari segi perbaikan berkelanjutan atau PDCA, jika ada komplain sup yang terlalu asin atau makanannya kurang enak di lidah konsumen, maka dapur akan langsung mengevaluasi takaran resep hari itu juga dan mengujinya kembali esok hari. Keempat, dari segi atau aspek keputusan berbasis data, menu yang tidak laku berdasarkan data sistem, kasir atau POS akan dievaluasi atau diganti bukan berdasarkan tebak-tebakan. Jadi, tujuan utama TKM ini adalah memastikan produk atau layanan memenuhi bahkan melampaui melampaui harapan pelanggan melalui perbaikan berkelanjutan. Setelah perusahaan memiliki budaya kualitas melalui total quality management, langkah berikutnya adalah memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses operasional. Inilah yang disebut dengan digitalisasi manajemen operasional. Nah, pengertian digitalisasi operasional sendiri adalah transformasi bisnis konvensional menjadi ekosistem digital yang terintegrasi secara otomatis guna meningkatkan efisiensi, transparansi, ketepatan pengambilan keputusan di setiap lini kerja. Ada beberapa teknologi yang banyak digunakan dalam dunia industri ini. Pertama, ada artificial intelligence atau AI yang bisa membantu menganalisis data, memprediksi permintaan pasar hingga mendeteksi potensi-potensi kerusakan mesin sebelum benar-benar terjadi. Kedua, ada Internet of Things atau IoT. IoT memungkinkan mesin, sensor, dan perangkat produksi saling terhubung melalui internet sehingga perusahaan dapat memantau kondisi produksi secara langsung. Misalnya sensor pada mesin dapat memberikan peringatan bila misalnya suhu mesin terlalu panas atau dingin sehingga kerusakan dapat dicegah lebih awal. Selanjutnya ada cloud computing yang memungkinkan seluruh data perusahaan disimpan diakses secara online. Hal ini mempermudah koordinasi antar bagian karena semua menggunakan data yang sama dan selalu diperbarui. Terakhir ada big data, yaitu teknologi yang digunakan untuk mengolah data dalam jumlah besar menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan.
Dengan memanfaatkan teknologi tersebut, perusahaan bisa memperoleh berbagai manfaat, yaitu efisiensi dan skalabilitas, seperti memotong biaya operasional berlebih dan mempercepat time to market. Kedua, ada dari sisi akurasi data real time, ada meminimalkan human error dengan visibilitas data yang instan dan valid. Contoh implementasi sederhananya, seperti sekarang sudah ada pelacakan armada berbasis GPS dan IoT, seperti perusahaan logistik yang menggunakan sensor pintar untuk memantau lokasi truk secara real time dan memprediksi waktu kedatangan. Namun, teknologi digital aja belum cukup apabila setiap divisi masih bekerja secara terpisah. Perusahaan memerlukan sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh proses bisnis sekaligus, meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. Oleh karena itu, pada materi berikutnya kita akan membahas mengenai ERP, Lean, dan Six Sigma sebagai pendekatan penting dalam manajemen profesional. Pertama, ada ERP sebagai platform terpadu yang menyatukan seluruh fungsi departemen ke dalam suatu pusat data untuk operasional yang transparan. Contoh sederhananya, saat tim sales menginput order penjualan, sistem otomatis memotong stok gudang dan memperbarui laporan keuangan real time. Kedua, ada lean manufacturing atau menghilangkan waste. Ini sebagai filosofi kerja yang berfokus pada pemangkasan segala aktivitas tak bernilai demi mempercepat alur produksi. Contoh sederhananya, seperti menata ulang posisi mesin pabrik agar pekerja tidak terlalu berjalan jauh, dan memindahkan material untuk memotong pemborosan waktu transparansi. Tiga, ada Six Sigma sebagai pendekatan berbasis data ketat untuk meminimalkan variasi proses operasional dan menekan angka produk cacat menggunakan siklus terukur Demike. Contoh sederhananya, menganalisis suhu mesin cetak yang saling berubah-ubah, lalu menguncinya di suhu optimal agar produk tidak lagi gagal cetak. Materi terakhir ini membahas tentang manajemen risiko operasional dan rantai pasok. Dalam dunia bisnis, nggak ada sistem yang sepenuhnya bebas dari risiko. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki strategi untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan, serta memantau berbagai risiko yang dapat mengganggu kegiatan. Nah, risiko operasional sendiri adalah serangkaian proses untuk mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi gangguan potensial yang dapat menghentikan arus kerja atau merusak stabilitas pengiriman produk dalam rantai nilai. Nah, ada beberapa jenis risiko, yaitu risiko internal seperti risiko dari dalam perusahaan kayak kerusakan mesin atau kualitas SDM itu sendiri seperti human error. Kedua, dari eksternal seperti bencana alam dan kebijakan pemerintah. Ketiga, dari segi vendor seperti keterlambatan dan turunnya kualitas bahan baku dari vendor. Demikian ada juga strategi mitigasinya, yaitu diversifikasi pemasok atau tidak berharap bahan baku hanya dari satu pemasok saja. Contoh sederhananya, risiko supply chain, misal ada kasus seperti ketergantungan vendor tunggal atau single source. Misal perusahaan hanya membeli bahan baku chip dari satu produk di luar negeri. Nah, jika pabrik tersebut terkena musibah kebakaran, seluruh lini produksi akan terhenti total karena tidak ada cadangan. Nah, di situasi seperti inilah dibutuhkan diversifikasi pemasok. Next, ada integrasi dan hubungan antar materi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana hubungan keempat materi tersebut. Pada materi pertama, kita membahas TKM. Mungkin simpelnya kita bisa bayangin, nah, sebuah perusahaan ingin menjadi perusahaan manufaktur kelas dunia. Perusahaan itu nggak bisa langsung menerapkan ERP, Lean atau Six Sigma tanpa memiliki dasar yang kuat. Oleh karena itu, prosesnya berjalan dari Total Quality Management sebagai fondasinya. Semua dimulai dari TKM. Sebelum menggunakan teknologi atau sistem canggih, perusahaan harus memiliki budaya kerja yang berorientasi pada kualitas. Nah, jika sudah ada budaya kualitas yang bagus, maka kita bisa melanjutkan dengan digitalisasi manajemen operasional untuk meningkatkan efisiensi. Teknologi seperti IoT, AI, cloud computing, dan robotik bisa menjadi pendukung standar kualitas TQM dapat diterapkan dengan lebih efektif. Setelah kualitas dan teknologi tersedia, perusahaan memerlukan sistem untuk mengelola seluruh proses operasional. Disinilah ada yang namanya ERP, di manufacturing, dan Six Sigma. Ketiga konsep ini merupakan implementasi nyata dari prinsip TQM dengan dukungan teknologi digital. Nah, walaupun semua sistem sudah berjalan baik, perusahaan tetap menghadapi resiko. Maka dari itu, saya juga membahas materi tentang manajemen risiko operasional untuk menghadapi risiko seperti keterlambatan pemasok, kerusakan mesin, bencana alam, dan perubahan permintaan pasar. Karena itu dibutuhkan manajemen risiko operasional agar seluruh sistem yang telah dibangun tetap mampu bertahan ketika terjadi gangguan.
Integrasi nilai menjadi kunci keberhasilan manajemen operasional modern agar penerapannya lebih mudah dipahami dan lebih mudah diterapkan. Next, ada studi kasus. Saya mengambil studi kasus dari transformasi operasional Toyota Motor Corporation di tengah gangguan supply chain global. Pertama, latar belakang Toyota dikenal secara global melalui Toyota Production System atau TPS yang mengintegrasikan secara utuh konsep seperti berikut: Total Quality Management atau TQM, Lean Manufacturing, Just in Time, dan digitalisasi proses dan pengendalian kualitas. Sistem integrasi ini dirancang untuk mencapai efisiensi tertinggi di industri otomotif. Permasalahannya ada di tahun 2020 sampai 2022, atau bisa dibilang dalam pandemi COVID-19, kelengkapan chip semikonduktor secara global akibat pandemi COVID-19. Kedua, ada keterlambatan pengiriman bahan baku kritis dari jaringan pemasok. Ketiga, ada penurunan kapasitas produksi di beberapa pabrik perakitan utama. Keempat, ada meningkatnya biaya logistik dan transportasi internasional secara signifikan. Kelima, ada tingginya ketidakpastian proyeksi permintaan pasar. Nah, dari data yang saya dapat dari Toyota Global Newsroom 2021 dan Reuters 2021, Toyota Integrated Report, data dan dampak yang ditimbulkan adalah Toyota memangkas target produksi global pada bulan September 2021 akibat krisis komponen semikonduktor sebesar 40%. Hasil akhirnya, meskipun beberapa kali terpaksa menurunkan target produksi sepanjang 2021, Toyota mampu pulih jauh lebih cepat dibanding kompetitornya berkat fondasi manajemen risiko operasional yang kokoh. Next, ada analisis berdasarkan materi manajemen operasional. Ada pertama dari materi TKM, yaitu menjaga standar kualitas produk tinggi secara konsisten meskipun sedang terjadi gangguan lini produksi. Dari segi digitalisasi, yaitu memanfaatkan ekosistem digital untuk memonitor jalannya produksi dan pergerakan rantai pasok secara real time. Ketiga, dari segi ERP Lean dan Six Sigma, ERP mengintegrasikan seluruh data operasional dan Lean bertugas memangkas pemborosan akibat kendala, dan Six Sigma menjadi stabilitas kualitas selama proses manufaktur berjalan. Keempat, ada dari segi manajemen risiko, yaitu melakukan diversifikasi jaringan pemasok, peningkatan persediaan atau buffer stock untuk komponen esensial, serta melakukan evaluasi risiko berkala. Hubungan antar materi, keempat elemen materi saling mendukung dalam menciptakan sistem operasional yang tangguh. TKM bisa menjadi fondasi budaya kualitas, digitalisasi meningkatkan kecepatan dan akurasi, dan ERP Lean Six Sigma bisa mengoptimalkan efisiensi proses internal, sedangkan manajemen risiko bertindak sebagai benteng pertahanan untuk menjaga keberlanjutan operasional ketika guncangan eksternal terjadi. Next, ada rekomendasi atau solusi strategi peningkatan kinerja operasional perusahaan. Solusi yang saya usulkan yaitu memperkuat implementasi TKM sebagai budaya organisasi. Kedua, mempercepat transformasi digital. Ketiga, mengoptimalkan sistem ERP agar proses bisnis terintegrasi penuh. Keempat, menerapkan Lean Manufacturing untuk memangkas pemborosan. Kelima, menggunakan Six Sigma guna menekan angka cacat produk. Dan keenam, manajemen risiko operasional berkala dan diversifikasi pemasok. Nah, langkah implementasinya meliputi: satu, evaluasi kondisi operasional saat ini secara berkala, menetapkan prioritas perbaikan berdasarkan matriks tingkat risiko, mengimplementasikan teknologi digital dan ERP secara bertahap. Keempat, melatih karyawan mengenai Lean, Six Sigma, dan budaya kualitas. Kelima, memonitoring dan evaluasi berkelanjutan menggunakan indikator KPI. Alasan pemilihan solusinya itu meningkatkan efisiensi produktivitas secara signifikan. Kedua, mengurangi biaya operasional yang tidak bernilai tambah. Ketiga, memperkuat ketahanan mata rantai pasok. Keempat, menjaga konsistensi standar kualitas produksi. Dan kelima, melejitkan daya saing perusahaan dalam jangka panjang. Next, ada sesi tanya jawab. Mungkin ada audiens yang mau bertanya. Saya persilakan. Saya mau bertanya, Silakan. perkenalkan nama saya Skudito. Pertanyaannya, digitalisasi itu kan butuh biaya besar. Apakah semua perusahaan itu harus menerapkannya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Skudeto. Digitalisasi membutuhkan biaya besar. Apakah semua perusahaan harus menerapkannya? Maka jawabannya, menurut saya sebenarnya nggak harus langsung menerapkan semuanya. Perusahaan itu bisa mulai dari yang sederhana dan sesuai kebutuhan aja. Yang penting teknologi tersebut tuh benar-benar membantu pekerjaan menjadi lebih mudah dan efisien.
Contoh sederhananya kayak misalnya ke toko-toko kelontong kecil awalnya cukup menggunakan aplikasi kasir di HP aja untuk menyatat penjualan. Setelah usahanya berkembang, baru menggunakan sistem yang lebih maju. Jika digitalisasi bisa dilakukan sedikit demi sedikit, maka hasilnya akan sempurna di akhir. Itu aja. Gimana deh itu? Ah, nggak mampu beli ERP bagaimana? Nah, kalau memang menurut saya, ERP itu bukan satu-satunya pilihan. Saat ini masih banyak aplikasi yang lebih murah, bahkan ada yang gratis. Yang penting bukan seberapa mahal teknologinya, tapi apakah teknologi itu bisa membantu pekerjaan menjadi lebih rapi dan efisien. Balik lagi ke tadi, saya bilang, mulailah dari hal terkecil dulu, karena kita harus melek teknologi di era sekarang. Itu aja. Cukup? Cukup, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Pak Silakan, Arli. Jin. Perkenalkan nama saya Ariandi dari MAN 4A dengan NIM 2422065. Izin bertanya, apakah Total Quality Management atau TQM masih relevan di era Artificial Intelligence atau AI? Itu saja Pak. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari Arli, menurut saya TKM ini masih sangat relevan. Memang AI itu bisa membantu pekerjaan menjadi lebih cepat dan akurat, tapi AI itu hanya alat. Yang menentukan kualitas sebuah perusahaan itu tetap manusianya. Seperti bagaimana karyawan bekerja, bagaimana perusahaan melayani pelanggan, dan bagaimana perusahaan terus memperbaiki kualitas produknya. Nah, semua itu ada dalam konsep 3M. Contohnya misalnya di sebuah restoran ada mesin yang mencatat pesanan secara otomatis. Mesin memang bisa bantu pesanan agar pesan tidak salah, tapi kalau pelayanannya tidak ramah atau memakan ini buat asal-asalan, maka pelanggannya tidak puas. Jadi teknologi aja nggak bisa cukup, tetap harus ada budaya, budaya kualitas. Kualitas itu aja. Baik Pak, terima kasih banyak. Baik, untuk sesi tanya jawabnya saya tutup. Next, kita masuk ke kesimpulan. Ada 5 kesimpulan. Yaitu pertama ada tentang total quality management, yaitu menjadi fondasi utama dalam membangun budaya kualitas melalui fokus pelanggan dan perbaikan berkelanjutan untuk menghasilkan layanan yang konsisten. Dan digital operasional itu bisa menjadi pemanfaatan teknologi AI, IoT, cloud, dan big data secara signifikan meningkatkan efisiensi, operasi, dan kecepatan pengambilan keputusan bisnis. Sedangkan ada ERP, Lean, dan Six Sigma sebagai integrasi proses bisnis yang efektif dalam mengurai pemborosan waste, menekan tingkat cacat produk, serta memacu produktivitas operasional. Empat, ada tentang manajemen risiko yang bisa menjaga keberlangsungan bisnis dengan mengidentifikasi dan memitigasi berbagai gangguan yang berpotensi menghambat aktivitas operasional perusahaan. Dari sinergi strategis Serikat Toyota, integrasi menyeluruh antar TKM, digitalisasi, dan manajemen risiko bisa menciptakan sistem operasional yang efisien, tangguh, adaptif, serta budaya saing tinggi di pasar global. Berikut ada referensi yang saya gunakan untuk membuat PPT ini. Baik, itu saja presentasi dari saya. Sekian, terima kasih.